Assalamualaikum sahabat Salam semuanya. Kami dari podcast Salam. Semua selamat, semua terlibat. Pada hari ini kami berada di tempat lapak Pak Usep yang telah menerima kami. Kami ingin melakukan wawancara beliau tentang bagaimana pengolahan sampah ini. Baik, selamat siang Pak Usep. Ya, selamat siang. Selamat siang Pak ya. Ya. Sejak kapan Bapak terlibat dalam pengolahan sampah plastik, limbah sampah plastik ini? Saya bergelut di bidang sampah atau rongsokan ini kurang lebih udah 16 tahun Pak. Cuman yang 2 tahun saya di tempat lama ya di Kampung Rio, pindah ke sini ya sekitar udah 14 tahun. Ya awal-awalnya saya anak buah 1-2 lah orang yang selewat, kembang. Ya lama-lama tahun 2 tahun ada yang ikut ya alhamdulillah sekarang banyak lah gitu. Yang tinggal di sini kurang lebih ya sekitar 20 orang lah yang tinggal di sini. Yang selewat orang-orang yang tinggal agak jauh dari sini ya banyak juga, ada yang jual beli, ada yang pemulung juga banyak juga. Ada juga yang lapak-lapak kecil yang ngejual ke sini ada. Cuman dulu ya awalnya begitu Pak, nggak langsung berjalan seperti ini, enggak. Kadang-kadang 1 hari ada yang ngejual, 1 hari nggak ada gitu. Kadang-kadang kalau di Rongso kan kadang-kadang Pak sebelum nimbang senjual pinjam uang dulu ada yang gitu kan. Kendalanya banyak juga. Kadang-kadang pinjam uang dari kita, kadang-kadang pertama bagus, kedua bagus, ketiganya kadang-kadang kabur. Ada gitu. Kadang-kadang pinjam uang dari kita, barang dikasih orang lain. Ya, bermacam-macam lah ininya, apa liku-likunya atau tangannya gitu. Cuman seiring waktu saya tekuni gitu, saya ini yang alhamdulillah gitu, yang tadinya yang orang-orang nggak benar itu udah pada nggak ada semua lah. Sekarang tinggal orang yang benernya gitu ibaratnya. Ya. Tinggal komitmennya gitu, yang komitmen. Ini sumber sampahnya Pak dari mana aja nih Pak? Apa sama plastik limbahnya nih Pak? Sumbernya dari mana aja? Ada dari limbah dari pasar, dari masyarakat, juga ya. Pemulung, ada yang jual beli, kadang-kadang dari kantoran, gitu ya. Dari sekolahan, gitu, yang udah kertas-kertas sudah nggak dipakai, gitu, kadang-kadang. Alhamdulillah pada kesini gitu udah banyak di sekolahan-sekolahan. Terus mungkin respon awal masyarakat itu ketika Bapak mulai pengolahan limbah ini gimana? Ya, kan mereka tahu ada nilai ekonomisnya itu. Ya dulu kadang-kadang Pak nggak semuanya sih ya, sebagian kadang-kadang orang lihat apa lapak-lapak itu kayak memandang sebelah mata gitu ya. Kadang-kadang karena kan yang namanya sampah itu identiknya dengan bau kan, dengan bau busuk gitu identiknya. Tapi yang belinya yang laku yang semacam plastik yang nggak busuk gitu, jadi nggak berbau gitu, alhamdulillah. Nggak ini. Ya sebagian juga yang mendukung juga banyak, ada gitu ya. Kadang-kadang punya ada rongsokan dijual ke sini ada, tapi sebagian juga ada yang ibaratnya apa jijik lah gitu, apa gitu ya, macam-macam lah persepsi orang itu macam-macam gitu ya. Kalau sumber sampah sih banyak gitu. Sumber sampah banyak ya? Ya dari pasar gitu, dari dari masyarakat, dari sekolahan, dari kantor-kantor gitu kan banyak juga ya. Jadi masyarakat lama kelamaan juga akhirnya udah mengetahui nilai ekonomis ini. Ya menerima Pak. Ya. Baik, terus kira-kira apa nih yang membuat Bapak kan suka dukai katakanlah tadi pengalaman seperti itu ya. Terus kira-kira apa yang membuat Bapak tuh tetap bertahan di bisnisnya yang makin lama itu semakin meningkat. Kira-kira apa yang membuat Bapak tetap bertahan tadi Bapak? Saya kira Pak di limbah ini ya, sangat menjanjikan kalau dilihat satunya apa? Karena banyak yang tidak tahu nilai ekonomisnya, padahal kita yang sehari-hari kita buang itu ada nilai ekonomisnya Pak, kayak aqua botol, kayak gelas, macam-macam lah. Karena itu punya nilai ekonomis, kita kumpulkan, kita sortir, kita jual ke pabrik yang menjadi nilai uang gitu ya. Jadi nggak semuanya sampah itu bisa dibuang nggak ada nilainya, nggak semua. Ternyata sampah itu kalau kita tahu alur ngolahnya, kita alur penjualannya gitu, ada nilai uangnya, nilai ekonomisnya gitu. Baik Pak Ustadz. Terus tantangan apa nih Pak yang Bapak hadapi yang paling berat nih Pak dalam pengolahan ini yang Bapak Tantangannya pertama dari anak buah juga, dari orang yang menjual juga Pak. Kadang-kadang kan orang nggak jujur semua ya, ada yang nakalnya gitu kan. Nah, yang seperti saya bilang tadi, kita pinjam uang ke kita, kadang-kadang barang dijual ke orang lain gitu. Kadang-kadang
orangnya juga yang lebih parah, orangnya kabur gitu, banyak lah kan. Iya, Gitu. iya, iya. Terus tantangan juga dari harga Pak, sekarang itu harga itu fluktuasi nggak tentu. Jadi kalau rongsok kan ikuti kayak seperti logam gitu ya, Oh, gitu. kadang-kadang mengikuti nilai dolar, kayak logam kayak tembaga gitu. Jadi nggak tentu, kalau dolar lagi tinggi ya tinggi, dolar turun ya turun. Apalagi kayak besi kan tergantung kebutuhan nilai apa ekspor impor juga. Kalau saatnya datang barang-barang impor dari luar, ya barang kita seolah minggir, kalah ke barang lokal gitu. Makanya harganya ancur-ancuran. Tapi kalau misalkan kayak kemarin COVID kan sampah-sampah ini kan nggak boleh dari luar, apalagi orangnya juga nggak boleh, apalagi sampahnya kan. Nah itu Pak harganya tinggi. Oh gitu ya. Gitu, ya. Oke. Nilai-nilainya tinggi juga di pabrik. Jadi harga dari barang lokal itu mahal. Oh. Kalau sekarang dibuka lagi keran impor ya udah anjlok lagi. Gitu. Tantangannya itu aja Pak. Oke, itu berarti kalau ini pelemparannya atau dijual ke agen besar atau apa ini? Ada yang ke agen besar, ada yang ke pabrik juga. Ada ke pabrik juga, ada ke agen besar juga Iya. ya. Oh gitu. Ada bantuan atau dukungan dari masyarakat apa dari pemerintah nggak? Dari pemerintah kota gitu, bantuan atau apa gitu? Alhamdulillah Atau sih. dukungan? Alhamdulillah sampai saat ini belum ada. Oh gitu. Mungkin kalau misalkan yang lain mungkin ada. Kalau ke saya sih kayaknya belum sampai gitu. Oh gitu. Kira-kira apa yang belajar aja Pak ya? Iya. Namanya kira-kira apa yang diharapkan oleh Bapak dari dukungan dari pemerintah atau masyarakat lah? Kira-kira apa yang harapan Bapak gitu? Ya kalau dari Sebagai pemerintah Polsek sih yang penting Pak, kayak pemerintah pusat ya ibaratnya dipikirkan lah nilai apa pengusaha-pengusaha kayak saya gitu yang kecil-kecil. Jadi jangan sampai kayak besi gitu kan dibuka keran impor sampai banyak masuk ke Indonesia, akhirnya kan barang kita hancur. Oh gitu. Iya. Jadi perlu Jadi dukungan ya dari pemerintah itu kebijakan perhatian lah aja, ya. kebijakan aja. Kebijakan. Nah, kalau otomatis kan kalau dibatasi impor barang kita juga kan terangkat harganya. Betul. Kalau barang impor terus-terusan masuk ya barang kita kalah Pak. Kalah. Gitu. Jadi harganya juga kalah, barang kita istilah pembayaran dari ini juga telat. Gitu. Karena dihantam terus-terusan barang dari impor, ada dari luar negeri. Gitu. Kalau gitu dari Polsek sendiri sebenarnya ini bisnis yang sangat prospek ke depan ya, pengolahan Sangat limbah prospek. sampah ini ke Iya, depan, sangat khususnya prospek, limbah ya. sampah ini Iya, Pak. limbah Itu sampah. sangat prospek Pak ya. Ya sangat prospek, sangat menjanjikan lah, yang penting kita tahu pengolahannya, tahu penjualannya, dan satu lagi yang ini ya kita harus jujur. Harus jujur. Ya, jujur, Iya. jangan sampai ibaratnya ngakalin barang, Iya. dioplos, atau anak buah diakali, itu jangan. Karena itu yang bisa menghancurkan kita itu. Jenis limbah sampah apa saja nih yang Bapak usah terima di lapak ini Pak? Jenis sampahnya banyak Pak, dari kertasan, yang namanya kertasan seperti kardus, kantong semen, kertas putihan atau jilidnya disebutnya dupleks, kertas koran, itu dari jenis kertasan. Sekarang dari jenis emberan atau plastik, ada seperti botol, aqua gelas, emberan gitu. Terus dari besi, ada kabin, ada kaleng, ada seng. Nah itu dari jenis besi. Terus dari jenis logam seperti tembaga, kuningan, aluminium gitu, jenis bekas pokari itu namanya kategorinya logam gitu. Banyak juga sih dari ini jenisnya, jadi satu macam itu jenisnya ini lebih dari 5 seperti emberan, ada mainan, ada naso, ada PK, ada monti, ada hitam gitu. Banyak jenisnya dari satu kategori itu. Seperti kertasan, kategori kertasan seperti kardus, dupleks, putihan, terus koran, kantong semen. Jadi banyak itu jenisnya. Emang kalau waktu awal-awal mah saya juga yang nggak tahu, tapi sering berjalan waktu ya kita jadi tahu. Nggak susah sih. Iya, soalnya barang kelihatan gitu. Nah, baik, kalau begitu apa yang membuat para penjual itu tertarik tuh Pak untuk menjual Ya. barang-barang limbah mereka itu ke lapaknya Pak Usep Pak? Berarti pembeli yang kesini ya, Iya, yang pembeli. beli barang saya ya. Berarti kita kualitas harus dijaga barang-barang kita. Jadi misalkan belinya A, dalamnya juga harus A, jangan dicampur gitu. Kalau misal kita beli kardus, dalamnya harus kardus, jangan dicampur dengan barang-barang lain. Kita komitmen lah, kita jujur gitu. Terus dari timbangan juga gitu, kita harus jujur apa adanya. Terus kita dari servis juga gitu. Misalkan kalau
mobil datang kita langsung layani, langsung kita muat gitu, nggak dibiarin nunggu lama, soalnya orang lain juga mungkin punya keperluan yang lain, nggak ngambil di lapak di sini doang gitu kan. Kita harus cepat layani dari segi pelayanan lah, yang jelas pelayanan sama kualitas barang itu aja yang penting. Terima kasih Pak Osep, dan juga mungkin ini yang terakhir mungkin pesan atau pesan kepada dari pemerintah ke masyarakat dari Bapak Osep selaku pelaku Kalau usaha pesan saya ke pemerintah mah ya dipikirkanlah untuk misalkan untuk nilai-nilai barang lokal supaya jangan impor dihantam-hantaman terus masuk, karena barang kita akhirnya anjlok harganya karena barang banjir gitu. Terus pesan-pesan terhadap masyarakat ya enggak semuanya sampah itu jijik Pak, ada nilai ekonomisnya dan bisa dijual gitu, ibaratnya ada nilai uangnya gitu. Malahan sekarang kan dianjurkan sama pemerintah juga ada bank sampah gitu kan, supaya ini enggak terlalu dibuang ke pembuangan sampah semua, ternyata dipilah bisa nilai uang, bisa diolah lagi, mengurangi pembuangan sampah ke ke TPA gitu. Ya, terima kasih Pak Osep nih atas waktunya dan kesempatannya. Semoga lapak Pak Osep semakin berkembang, menyerap tenaga kerja, membantu banyak orang. Ternyata sampah yang dilihat sebelah mata pada akhirnya banyak yang sampah-sampah limbah plastik dan sebagainya itu yang memberi nilai ekonomi tambah yang biasanya membantu masyarakat ya dalam kondisi yang seperti sekarang ini.